Pak. Selamat sore Mas. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Pertama-tama perkenalkan nama saya Kotmar. Iya. Saya mahasiswa Unindra Oke. yang kebetulan kita dapat tugas untuk wawancara Iya. terkait rebranding. Rebranding siap. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu untuk bisa saya wawancara. Oke, baik Mas. Mungkin dalam hal ini saya akan menyampaikan ada beberapa pertanyaan mungkin Pak Silakan, terkait Pak. Silakan. perusahaan rebranding Erafon ya. Oke, baik Pak. Yang pertama itu mungkin saya akan masuk ke pertanyaan pertama. Oke. Apa nama branding awal perusahaan dilakukan rebranding? Apa nama branding awal perusahaan sebelum dilakukan rebranding? Oh, oke. Pada dasarnya sih belum ada perubahan apa-apa ya Mas ya. Tapi yang di awal sih masih Erafon. Ya. Tapi kemudian pas di 2024 itu ada perubahan, mereka rebranding produk. Yang saya tahu sih mereka ekspansi pasar. Yang mana ekspansi pasar itu dengan melakukan beberapa strategi, salah satunya membuka gerai di seluruh Indonesia ya. Tapi ada yang brandnya ada yang posisinya di distrik, ada posisinya gitu. Jadi logikanya mungkin ini Jalan Rasulullah Said, di belakangnya ada Erafon. Jadi mungkin kemudahan untuk customer untuk mencari tempat gitu Mas. Bisa juga mungkin apa kerjasama mungkin enggak Sejauh ini kerjasama mereka kan perusahaan penjualan handphone ya. Iya. Jadi yang mereka tawarkan itu kayak SIM seluler, terus juga di situ ada handphone, ada juga nama kita Fast, ada atau kita bilang value ada service ya atau penambahan produk selain handphone gitu. Jadi itu sih Mas, salah satu service atau produknya gitu. Gitu sih Mas. berarti ini untuk produk yang tadi Bapak sampaikan tadi ada Telepon ya benar. Ada TV, ada aksesoris, terus juga ada SIM card. Ya. Itu masuk di dalam Ke gerai itu sendiri. gerai. Ya. Terima kasih Bapak untuk yang pertanyaan yang pertama. Oke. Untuk yang kedua, apa alasan utama perusahaan melakukan rebranding? Oke. Segini. Hal simpel yang saya tahu di tahun 2024 mereka melakukan rebranding ya dikarenakan salah satunya ada perayaan 28 tahun Era Jaya atau Erafon gitu. Yang mana seperti saya jelasin tadi, kita ekspansi pasar dengan melakukan beberapa strategi, salah satunya membuka gerai baru di seluruh Indonesia. Gitu Mas. Berarti ini sudah Seluruh Indonesia udah. Berikutnya Bapak, Ya. bagian apa saja yang mengalami perubahan dari Erafon? Ada 3 Mas. Pertama ada logo, ada slogan, terus juga yang terakhir itu kita ada jingle. Jadi dari 3 poin ini gitu, satu dengan perubahan font atau Erafon yang tagline-nya terus berubah untuk membawa pasar ke arah teknologi komunikasi dalam ekosistem saling terhubung dan memberikan kemudahan pastinya. Kemudian juga kita punya slogan di sini lebih dekat, lebih lengkap dan lebih baik. Terus yang ketiga kita punya jingle untuk memperkuat identitas merek Erafon di masyarakat sendiri. Gitu Mas. Mungkin yang pertanyaan berikutnya Ya. Bapak, ini kan sudah ada beberapa logo, nama, slogan yang menarik customer ya. Terus apa pengaruh terhadap penjualan tersebut? Oke. Pastinya berpengaruh banget terhadap revenue pasar ya Mas ya. Setelah ada kemudahan yang seperti yang kita jelasin di atas tadi gitu, gerainya mudah ditemui di setiap distrik. Contohnya tadi misalnya di setiap jalan atau jalan protokol atau jalan besar itu sudah ada Erafon. Jadi memungkinkan untuk orang yang dekat dari tempat rumah, tempat tinggal, tempat bekerjanya, mereka menemui kendala misalnya handphonenya pengen ganti atau misalnya pengen beli TV atau gimana. Selain penawaran online, kita juga ada store offline juga yang lebih dekat Mas. Gitu sih. Untuk sejauh ini kan gerainya ini kan sudah ada yang offline yang mungkin menawarkan semuanya. Itu kira-kira respon dari setelah diadakan itu gerai itu, respon dari masyarakat terhadap Erafon tersebut dari Erafon. Oke. Kalau kita bicara respon konsumen ya,
pastinya customer lebih mudah, lebih dekat dalam pemilihan produk atau referensi sesuai kebutuhan mereka. Jadi banyak opsional dengan mereka datang, ya logikanya kita nawarin di suatu outlet atau gerai itu mau produk apa yang mereka inginkan itu ada. Seperti kita jelas itu ada TV, ada handphone, ada apa namanya, intinya kayak one stop solution kalau mereka butuh elektronik atau handphone. Tidak hanya untuk seluler saja, mungkin Betul, bisa Mas. bisa Betul, dengan betul. TV atau yang lainnya bisa langsung Betul dicari sekali. dalam era tersebut. Iya, kurang lebih begitu. Mungkin yang pertanyaannya keempat Bapak, Ya. tadi kan udah dikatakan tadi apa maknanya perubahan dari branding itu pastinya menarik perhatian dari customer tersebut, Yeah. gimana supaya dia mungkin lebih dekat, ya seperti tadi ada perubahan tidak hanya membeli telepon seluler saja, tapi bisa seperti TV, kulkas, yang dimana mungkin kan selama ini orang kalau mau cari alat-alat tersebut harus pergi ke tempat yang lain. Ini sekaligus mau beli handphone, sekaligus bisa juga beli TV, begitu ya Pak? Ya, setuju. Atau saya izin menambahkan, karena kita konsepnya multi brand ya Mas ya. Jadi customer sendiri itu bebas, maksudnya bisa memilih produk yang mereka bisa mengcompare mana yang sesuai kebutuhan mereka, mana yang sesuai dengan keuangan mereka, ya sehingga kita memberikan pilihan dengan brand-brand yang sudah terpercaya pastinya. Gitu. Ya seperti Oppo, Vivo, iPhone dan lain-lain. Merek-merek yang Ya. punya nama pun ada di dalam era phone. Ada. Mungkin yang terakhir saja Bapak, ini pertanyaan yang terakhir. Elemen apa saja yang termasuk dalam proses rebranding perusahaan ini? Oke. Yang saya tahu mungkin ya seperti jelas tadi, jingle mungkin jelas pengen kita memperkuat, memperdekat kita ke masyarakat. Kita bicara logo, pastinya ada sebuah perubahan yang tadi dari segi font yang tadinya kecil jadi besar. Kemudian terus juga kan warna kita itu ada merah dan kuning. Dan pastinya ya kalau kita bicara warna merah itu memberikan apa sih namanya itu, mengartikan komitmen atau semangat dari company ini sendiri. Yang kedua itu pastinya juga kuning atau kita bicara matahari lah ya gitu. Ya pastinya memberikan kehangatan yang pastinya untuk utamanya di customer. Gitu sih kurang lebih. Bapak, terima kasih untuk telah menjawab ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya tanyakan ke Bapak terkait ini rebranding dari era phone. Semoga Bapak sehat selalu, sukses di dalam pekerjaan dan keuangan. Siap, makasih banyak ya Mas ya. Doa yang baik, terima kasih.